Ada 3 persoalan besar dari kepariwisataan Sumatera Barat sekarang. Yang pertama itu terkait dengan aksesibilitas, yaitu jalan dan sebagainya macamnya. Pertumbuhan kendaraan bermotor dengan jalan itu tidak sama. Kendaraan bermotor, mobil itu pertumbuhan sangat cepat, sementara kita jalan tidak bertambah. Itu persoalan pertama. Persoalan kedua adalah masalah hospitality. Keramah tamahan kalau di Sumatera Barat ini sangat kurang. Nah, kalau kita lihat banyak terjadi pungli, pemalakan dan segala macam, itu adalah persoalan hospitality. Nah, yang terakhir itu adalah masalah kebersihan. Nah, masalah kebersihan ini betul-betul menjadi persoalan besar bagi kita. Kalau kita lihat ke destinasi, atau jangan sampai ke destinasi, di jalan-jalan saja itu persoalan sampah. Itu bukan main. Sampah kiri kanan sampah di jalan, pinggir jalan. Belum lagi masalah toilet dan segala macamnya. Nah, ini adalah PR besar kita bersama. Dengan persoalan sampah ini menjadi unik sebenarnya. Sampah itu sekarang punya nilai ekonomis. Nah, kita tentu berharap apabila sampah ini punya nilai ekonomis, tentu hasil dari sampah ini tentu bisa di recycling, reuse, dan reduce. Nah, 3 hal ini harus kita lakukan untuk mengurangi sampah yang ada. Nah, di bidang ekonomi kreatif ini menjadi suatu hal yang sangat inovasi apabila sampah ini bisa kita kelola dengan baik sehingga bisa menghasilkan ekonomi kreatif yang punya nilai ekonomis. Bank Sampah Pancadaya itu terbentuk berawal dari sebelumnya saya sudah memiliki bank sampah yang berada di tempat tinggal saya. Hanya waktu itu kita menggunakan tempat-tempat rumah-rumah kosong bekas gempa, tetapi berjalannya waktu rumah itu akhirnya terjual sehingga kita tidak mempunyai tempat. Berawal dari sana, berjalan 1 tahun, alhamdulillah pihak Pegadaian datang ke sini melihat bagaimana perjalanan bank sampah kita. Dan alhamdulillah disupport sehingga kita juga dibantu gedung yang ada sekarang ini. Sejauh ini kegiatan fokus kita adalah pada edukasi. Karena kita sadar tanpa edukasi masyarakat tidak akan mengenal apa itu bank sampah dan tentu tidak akan tertarik menjadi nasabah bank sampah. Dan di kegiatan kita di bank sampah selain melakukan penjemputan, pengembangan unit-unit di kelurahan, karena kita berpikir kalau hanya di kecamatan akses terlalu jauh bagi masyarakat untuk mengantarkan sampah. Nah, sejauh ini produk-produk yang kita hasilkan adalah produk-produk yang memang diminati pasar. Yang pertama yang kita bikin yang sudah ada pasarnya adalah produk cerita untuk souvenir pesta, yaitu ada bros, ada gantungan kunci. Itu kita menggunakan bahan plastik dan juga kain perca. Produk yang sudah dihasilkan selama menjadi binaan Bank Sampah Pancadaya adalah dalam bentuk aromaterapi atau pengharum ruangan, di mana itu bahan dasarnya itu berasal dari minyak jelantah yang sudah disaring ulang. Terus juga pengharum ruangan ini tuh kita manfaatinnya benar-benar barang-barang yang ada di sekitar kita dan barang-barang daur ulang. Kalau dampak dan manfaat yang pertama kita rasakan perilaku berubah. Kebahagiaan kami di Bank Sampah adalah ketika kita mengedukasi, mensosialisasikan ke mereka, kemudian
perilaku mereka berubah. Yang tadinya mereka tidak mau mengumpulkan sampah, sekarang mereka mau mengumpulkan sampah, bahkan memilah langsung dari rumah tangga mereka. Sehingga sampah yang sampai ke sini adalah sampah bersih yang terpilah sesuai kategori. Bank Sampah Liberty ini yaitu kelompok ibu-ibu PKK di RT 01 RW 03 ini sudah melaksanakan kerajinan. Jadi memang kami itu berawal dari kerajinan. Karena terkendalanya kami dari bahan baku, permintaan dari kerajinan pada waktu 2016 itu banyak, maka kami berinisiatif untuk mendirikan bank sampah. Yang dihasilkan adalah bikin tas, bikin dompet, bikin celemek, dan macam-macam lagi dari sampah-sampah plastik kemasan minyak. Kalau ada lagi anyaman itu dari bungkus kopi, saset-saset, itu dianyam. Nah, itu. Pada umumnya kendala yang kami hadapi yaitu dalam pemasaran. Jadi pemasaran kami bekerja sama dengan bank sampah lain, juga kami di Kota Payakumbuh ini ada juga bank sampah peduli. Jadi kami saling kerjasama. Kalau dia dapat order, dikasih, kita juga dibagi gitu. Kami bentuk sebuah tim dan dirikan bank sampah tetap di waktu itu Padang Datar, dan sekarang alhamdulillah dapat bantuan tempat di sini di Kelurahan Seberang Batuang. Mulai dari sosialisasi ke masyarakat, terus kita pungut tabungan sampahnya, kita jemput ke rumah-rumah, ada yang juga yang kita tunggu di bank sampah, kemudian dipilah, dicuci, dan didaur ulang. Kalau untuk caranya masih dari mulut ke mulut, kita belum begitu memakai aplikasi yang ada. Dan untuk penjualan alhamdulillah sedikit-sedikit ada di dalam kota, bahkan luar kota, bahkan luar provinsi. Sampai ke ada Jambi, pernah kita kirim ke Jambi, pernah kita kirim ke Batam, dan awal-awal dulu juga pernah teman ngirim ke luar negeri. Memang di dalam pemasaran, kami dalam pemasaran, kendala-kendalanya terutama dalam pemasaran. Kalau memproduksi, insya Allah bisa dilaksanakan. Cuma mungkin ada untuk peningkatan kualitas. Jadi untuk meningkatkan kualitas, sudah kami coba untuk meningkatkan kualitas dengan bahan-bahan yang begitu, yang bahan agak mahal-mahal, tambahannya kan dari plastik ini, dan tetapi pemasarannya itu nggak terjangkau. Jadi kami kebanyakan sekarang bikin tas belanja, jadi yang pemasarannya sesuai lah dengan daur ulang, karena orang menilai ini hanya barang bekas gitu. Jadi barang bekas dijual beli segini.
waktu itu memang kebetulan saya tinggal di pinggir pantai, terus saya coba lihat-lihat di wilayah bibir pantai, dan kebetulan itu ada emang benar-benar apa ya, dilihat suasananya itu emang benar-benar kacau pada waktu itu. Nah, jadi saya punya teman, dan teman itu protes masalah sampahnya ini yang cukup banyak ya kan, karena teman-teman ini sebenarnya emang peduli banget dengan sampah, limbah pantai itu. Terus disindirnya saya itu seperti ya nyindir gimana ya, Anda orang seni tapi Anda tahu tentang keindahan, tapi area Anda sendiri tidak Anda benahi. Nah, jadi di situ saya tersentuh. Terus saya berpikir keras, saya duduk sampai sore sana itu. Saya berpikir bagaimana caranya ini bisa saya olah. Jadi limbah pantai ini bisa saya olah gitu. Nah, akhirnya karena basic saya di seni rupa, awalnya yang saya hobi ini melukis menggunakan cat, material saya itu kanvas. Nah, secara perlahan saya coba bergeser ke materialnya limbah lagi gitu. Dengan media limbah, bagaimana saya mengeksplornya lebih jauh, lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Itu saya coba merangkai atau menyusun bentuk-bentuk baru dari limbah itu sendiri. Nah, limbah pantai yang saya ambil itu sebenarnya limbah-limbah yang tidak diambil atau tidak diminati orang banyak. Nah, seperti pemulung misalnya ngambil hanya sekedar ngambil botol-botol atau kaleng-kaleng saja, tapi saya mengambil yang bagian-bagian terkecil yang ada di pinggir pantai itu yang sudah terbuang. Nah, itu yang saya kumpulkan setiap hari. Kalau memang benar-benar misalnya saya fokusnya di pantai itu ada di setiap sore atau siang, itu saya kumpulkan setiap hari. Terus saya coba bersihkan dan coba merangkai. Saya pikirkan dulu apa itu objeknya, mau jadi apa nanti, seperti itu. Nah, jadi setiap hari ini sampahnya selalu ada. Jadi kita nggak kekurangan sebenarnya media, material untuk mengolah atau memproduksi suatu karya untuk dijadikan suatu hal yang positif. Nah, jadi ini yang nggak terpikirkan oleh kebanyakan orang, bagaimana kita mengolah limbah-limbah plastik seperti ini menjadi suatu hal yang sangat berguna. Ini setiap hari pasti ada, banyak malah. Apalagi udah mulai badai, udah mulai air bah naik, masuk ke muara, dan itu semua limbah berkumpul. Banyak. Ini kalau dikumpulin jadi sesuatu, ini udah jadi monster, karya monster. Nah, jadi kita tetap cari lagi supaya banyak. Robotnya tinggal cari kapal urang lah. Tujuannya supaya pertama itu bagaimana mengurangi limbah pantai ini, ya kan? Karena itu cukup banyak. Kalau tidak ada yang peduli dengan limbah pantai, siapa lagi? Nah, jadi saya juga ingin sebenarnya limbah pantai ini berkurang. Kalau untuk habis susah sih sebenarnya ya kan, tapi minimal kita mengurangi aja dulu gitu. Terus bagaimana limbah yang kita ambil, yang kita coba buat itu memang berguna juga untuk orang lain gitu, supaya nanti generasi ke depan bisa juga lebih luas mengolah limbah ini menjadi suatu hal yang kreativitas dan suatu hal yang menjadi yang produktivitas gitu. Awal terbentuknya Prabumi itu saat kita berdiskusi mengenai bagaimana dampak sampah kita terhadap lingkungan itu. Hasil akhir diskusinya selalu pada kata-kata, ya mau bagaimana lagi mengurangi sampah plastik, sulit. Nah, saat kita ingin berbelanja ke pasar, kita udah menyiapkan hati nih untuk aku mau plastik free, saya mau plastik free hari ini saat berbelanja. Tapi nyatanya pada saat kita berbelanja, pedagang justru bersikeras untuk memberikan plastik sebagaimana servisnya. Nah, berdasarkan dari kesulitan itu yang Hafi hadapin, akhirnya mulai ada kesempatan dan mulai ada keinginan juga untuk membentuk dan menyediakan wadah tempat belanja, fasilitas belanja yang bisa
mempermudah orang-orang untuk berbelanja produk ramah lingkungan dan dengan cara yang ramah lingkungan tadi. Di Prabumi sendiri, selain kita juga mempunyai produk di bawah brand Prabumi yang kita bikin sendiri, kita juga ada beberapa produk Prabumi yang kita bikin sendiri, seperti snack pouch. Itu terbuat dari limbah kantong kopi. Kita dapat itu dari kafe-kafe yang menyediakan kopi. Kita minta kantongnya, kita upcycle menjadi snack pouch. Terus kita juga bikin scrunchie atau ikat rambut itu dari limbah sisa kain dari penjahit-penjahit yang biasanya itu dibakar, tapi kita ajak kerjasama untuk mereka memberikan limbahnya kepada mereka untuk kita kelola lagi dan menjadikan produk yang bernilai ekonomi. Terus kita juga ada produce bag itu kantong belanja. Nah, itu kita juga produksi sendiri. Selain itu, kita juga mengundang produk ekonomi kreatif lain, brand-brand lain yang sejalan dengan Prabumi yang ramah lingkungan untuk bisa masuk ke Prabumi dan mendapatkan exposure lebih dan menjadi wadah untuk mereka agar produknya lebih dikenal oleh masyarakat yang hadir ke Prabumi. Seperti yang udah di-mention sebelumnya, kalau salah satu permasalahan dari teman-teman UMKM ekonomi kreatif, apalagi yang mengelola limbah sampah tadi, terkendala di permasalahan branding, bentuk produk, dan bagaimana cara memasarkannya. Biasanya itu teman-teman teman-teman kreatif tadi cenderung melihatkan wujud bentuk sampahnya. Nah, hal itu yang membuat para customer tuh enggan untuk menggunakan. Karena mereka bagaimanapun, mereka tahu manfaatnya, tapi untuk menggunakannya itu sedikit ada rasa malu lah atau apa. Nah, sarannya mungkin kita tuh harus lebih kreatif untuk bisa membranding produk, membuat produk bagaimana supaya kita juga mengikuti selera pasar, seleranya dari customer kita. Dan sebelum itu kita juga harus tahu nih target dari market produk yang kita bikinnya apakah ada, siapakah orangnya, itu harus teridentifikasi dari awal. Nah, biasanya itu dari pemerintah pun juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan tersebut, dan mungkin juga teman-teman dari ekonomi kreatif bisa bekerja sama dengan pelaku ekonomi kreatif lainnya, mungkin yang lebih muda, yang lebih tahu bagaimana selera pasar seperti apa. Untuk saat ini kebetulan Hengos Padang sedang bekerja sama dengan Gerai Prabumi yang kebetulan juga satu komplek usaha di kita untuk mengurangi sampah-sampah plastik, yaitu dengan membeli produk dari Gerai Prabumi. Produknya itu produk isi ulang. Jadi kita membeli dengan wadah kita sendiri tanpa menggunakan bahan-bahan plastik. Terus juga yang kita rasakan ya kita jadi hemat dari segi biaya, sampai operasionalnya juga lebih gampang lah gitu. Untuk sekarang kita juga lagi bekerja sama juga sama Gerai Prabumi, bekerja sama di bidang upcycle yaitu kayak produk-produk kemasan-kemasan dari biji kopi yang kita udah pakai didaur ulang lagi menjadi tempat kemasan take away dan lain-lain untuk customer kita di Hengos. Nah, khusus untuk pemasaran produk-produk daur ulang, kita Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat sekarang itu sedang mencoba membuat suatu kegiatan yang namanya Pasa Ekraf Sumatera Barat. Nah, ini adalah dalam rangka membantu kawan-kawan di sektor ekonomi kreatif ini supaya menggeliat lebih cepat dan bisa maju. Nah, nanti tentu hasil dari kreativitas dari daur ulang sampah ini tentu akan bisa kita coba untuk pasarkan di pasar ekonomi kreatif Sumatera Barat ini. Tentu mereka akan bersaing dengan para pelaku ekonomi kreatif yang lain. Disitulah bagusnya mereka bisa berkumpul sesama ekosistem yang ada sehingga termotivasi untuk bangkit bersama. Dan saya rasa ini ke depan akan lebih bagus untuk mengembangkan ekonomi kreatif ini, karena di dalam pasar ekonomi kreatif itu akan terbentuk suatu ekosistem yang saling dukung-mendukung ke depannya. Nah, kita akan bantu itu ke depan, bagaimana pelaku ekonomi kreatif di
bidang daur ulang persampahan ini bisa lebih berkembang dan maju ke depannya.